Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang pembongkaran kasus impor ilegal dari toko emas. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Perhiasan emas mewah Tiffany Co sudah lama membuka usahanya di Indonesia, namun Bea Cukai menyegel karena ada dugaan barang ekspor ilegal. Bagaimana modus yang dilakukan untuk mengakali pajak impor ini? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang. Mas Zainur, saya ingin tanyakan dulu, apakah kasus impor ilegal ini sudah sering terjadi dan modusnya ini seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya sudah sering terjadi ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada banyak kasus impor dan ekspor emas ilegal ya. Bahkan pernah diungkap oleh Menko Polhukam waktu itu, Prof. Mahfud, bahwa ada kasus dengan nilai ratusan triliun. Tuh ya. Untuk Kurang modusnya lebih sendiri, Mas? modusnya adalah, ya, Untuk modusnya sendiri seperti apa ini? modusnya kurang lebih adalah ketika kewajiban pemberitahuan impor barang itu kemudian tidak diberitahukan secara benar gitu ya. Jadi misalnya mulai dari klasifikasinya atau juga mungkin barang setengah jadi ditulis sebagai barang jadi, sehingga ini menghindari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh importir. Tujuannya untuk memperoleh selisih harga dan kemudian tidak membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Nah, ini kemudian merugikan negara karena yang pertama mereka tidak membayar cukai dengan ketentuan yang seharusnya, tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan juga kemudian membanjiri barang-barang ilegal masuk ke dalam negeri. Tentu ini Oh, itu kan jadi bahaya banget ya. Jadi kan barang dari luar masuk ke Indonesia itu pasti kena pajak. Nah, kalau misalnya barangnya itu ditulisnya tidak sesuai gitu, misalnya di kertasnya oh cuma 1 kilo gitu, ternyata yang dikirim tuh bisa sampai 10 kilo, itu kan ada selisih tuh. Yang harusnya dipajaknya itu 10 kilo tapi hanya dipajak 1 kilo doang, itu kan selisih 9 kilonya itu sangat besar gitu ya. Jadi membuat harganya itu apa ya, bisa bersaing dengan yang dalam negeri. Bayangin kalau misalnya kalau dari luar negeri itu kan dengan naiknya pajak gitu ya, barangnya jadi lebih mahal untuk supaya ini nggak rugi apa ya, barang yang diimpor tadi. Tapi kalau misal dari impor tuh harganya bisa murah, maka nanti bisa bersaing dengan yang dalam negeri. Kalau misalnya dalam negeri yang nggak bisa bersaing, nanti malah dikalahkan dan mematikan yang lokalnya gitu ya. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi negara itu harus melindungi yang dalam negerinya dulu nih, yang luar itu boleh menjadi tambahan saja gitu. Jangan sampai memprioritaskan yang luar tapi tidak mempedulikan yang dalamnya gitu. Jadi yang di luar dibanjiri masuk ke dalam, yang dalamnya nggak bisa bertahan gitu, nanti tutup, gulung tikar, rugi gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu yang harus dihindari, itu yang cukai itu penting di sana gitu. Jadi jangan sampai lolos ya kalau misalnya ada yang apa namanya, kayak menyalahi aturan dalam perpajakan ya. ekonomi yang jelas ya, bermotif keuntungan mendapatkan spread ya, perbedaan harga antara di negara tempat produksi dan juga dengan di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini memang murni satu kenakalan, satu kejahatan yang dilakukan oleh importir, atau ini juga melibatkan oknum aparat bea cukai? Karena kan di Itu dalam pertanyaan tuh ya. proses impor itu ada verifikasi, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh bea dan cukai. Apakah kemudian ini hanya sekadar lolos atau diloloskan Ya. karena adanya bentuk-bentuk suap atau gratifikasi dalam bentuk kickback? Ini yang kemudian harusnya didalami, tidak hanya sekadar oleh bea cukai sendiri, harusnya bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui adanya potensi TPPU, dan juga dengan aparat penegak hukum, apakah dengan kepolisian, KPK, atau pihak kejaksaan. Gitu, Pak. Duh, jadi kayak yang kemarin kan tuh ada apa ya, kasus KPK yang meng-OTT ya, operasi tangkap tangan dari pajak sama cukai gitu. Cukai juga kena gitu ya. Nah, itu yang bea cukai itu mendapatkan kayak gratifikasi, dapat suap sebesar berapa miliar gitu per bulan. Nah, itu yang harus didalami. Jangan-jangan ada oknum-oknum yang bermain di bagian cukai ini yang meloloskan gitu ya. Kan tulisannya harusnya nih, wah ini harusnya salah nih di kertasnya gitu, tapi karena sudah disuap gitu ya, dapat gratifikasi dan sebagainya, akhirnya diloloskan. Nah, jadi uang yang harusnya masuk ke negara gitu ya dari pajak dan apa ya, pajak impor tadi, itu masuk ke kantong-kantong
dari si oknum-oknum di bea cukainya gitu. Itu yang berbahaya gitu, harus dilacak nih apakah emang ada kesalahan satu kali ini atau emang baru ketahuan sekarang gitu ya. Jadi udah lama gitu, karena sekarang lagi bersih-bersih gitu ya, baru ketahuan nih, kebongkar semuanya. Dan ada oknum-oknum juga yang mungkin ya bermain di saat pengecekan tadi ya, barang impor yang masuk ke Indonesia. Kalau memang ada dugaan TPPU, apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat seperti yang tadi Anda sebutkan, Mas Zainur? Tentu ya. Jadi kan ini sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Bea dan Cukai terkait dengan toko perhiasan T begitu ya. Ya. Nah, apakah T ini sekadar memalsukan data kepabeanan? Kalau memang benar-benar T hanya sekadar memalsukan data kepabeanan, ada rekayasa dokumen sehingga membayar lebih rendah atau bahkan nol, atau juga mengubah klasifikasi barangnya, maka ini bisa dikenakan undang-undang kepabeanan. Tetapi kalau perusahaan T ini menyuap pejabat di Bea dan Cukai, tentu tidak cukup menggunakan pendekatan undang-undang kepabeanan. Yang harus digunakan justru adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang keduanya memiliki ancaman yang juga sangat beragam, bahkan bisa sampai kepada pembubaran badan usaha kalau korporasinya terlibat. Jadi saya lihat ini memang publik sedang melihat gitu ya, apakah Responnya. dia Bea Cukai ini pasca terjadinya OTT di Lampung kemarin, kemudian mereka akan berbenah untuk melakukan pemberantasan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kita bisa sebut sebagai impor ilegal, ataukah mereka masih pilih-pilih gitu ya. Jadi menurut saya ini yang ditunggu oleh publik, dan informasi dari PPATK itu nanti akan sangat berharga untuk dapat mengungkap. PPATK akan melakukan analisis terhadap transaksi keuangan dari impor ini, kemudian apakah ada aliran-aliran ke pihak-pihak lain. Inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan itu sendiri. Oke. Ya, itu jadi lagi diinvestigasi ya. Pokoknya apakah yang bermainnya hanya pengusahanya saja atau si importernya saja, atau ada pihak dari dalamnya juga gitu ya, yang dari bea cukainya juga yang bisa mengizinkan atau melewatkan barang-barang tadi yang harusnya dapat pajak yang besar, tapi gara-gara dapat suap ataupun pemulus tadi ya, itu akhirnya barang itu bisa lolos gitu ya. Jadi ya, itu yang masih diinvestigasi. Ada nggak keterlibatan dari pihak ataupun oknum pemerintah yang meloloskan barang-barang seperti ini gitu. Dan harus diketahui berapa lama gitu ya operasinya, apakah hanya baru kali ini atau mungkin udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Nah, itu yang harus didalami. Nanti kan bisa dihitung tuh, bisa dikalkulasikan berapa banyak kerugian negara yang dihasilkan dari operasi seperti ini gitu. Jadi ketahuan nanti dari KPK-nya, mungkin bisa melacak lah. Depankan asas praduga tak bersalah, artinya selain melakukan penyegelan, kemudian juga mendalami kasus ini terkait dengan perusahaan yang bersangkutan, pihak dari Kementerian Keuangan ataupun mungkin Bea Cukai sendiri juga harus memeriksa kondisi internalnya, apakah betul ada pihak-pihak yang juga diduga terlibat. Seperti itu, Mas Zainur. Betul sekali. Jadi tidak boleh berhenti di persoalan dugaan pelanggaran undang-undang kepabeanan gitu ya, soal pencatatan dokumen impor. Tetapi juga yang perlu jadi pertanyaan, kenapa impor ilegal ini bisa berhasil masuk ke Indonesia gitu ya. Kan nanti bisa diketahui apakah memang benar ini mereka saking canggihnya kemudian misalnya mengelabui klasifikasi barang impornya, atau kemudian juga memalsukan dokumen impornya, atau dengan modus-modus misalnya memecah barang-barang impornya agar kemudian tidak mudah untuk dideteksi, diselundupkan dengan berbagai cara, ataukah mereka berhasil untuk melakukan impor secara melawan hukum karena tugasnya itu telah dilemahkan dengan menggunakan suap atau gratifikasi. Jadi ini kan dua hal yang berbeda ya. Sekali lagi, kita apresiasi langkah dari Bea dan Cukai untuk menegakkan ketentuan di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Ya, memang betul bisa dikenakan denda hingga 1000% terhadap mereka yang mengelabui ketentuan-ketentuan impor. Tetapi yang jadi pertanyaan publik, ini sekadar kecanggihan importir mengelabui aparat, atau aparatnya yang sudah masuk angin karena terkena suap atau gratifikasi. Jadi
ya sekalian saja kalau menurut kami misalnya Menteri Keuangan Purbaya memang mau bersih-bersih secara sungguh-sungguh, ya ungkap saja semuanya begitu ya. Karena memang ini juga bukan perkara pertama gitu ya. Sudah ada perkara-perkara terdahulu, bahkan dulu pernah disampaikan sekali lagi oleh Menko Polhukam waktu itu, Prof. Mahfud MD, data PPATK ada impor yang sangat mencurigakan senilai 189 triliun emas yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Apakah itu terkait dengan misclassifying HS code-nya Ya, atau juga pemalsuan-pemalsuan dokumen kepabeanannya ya. ya, atau bahkan itu memang merupakan satu bentuk impor yang benar-benar 100 ilegal. Jadi ya kita tunggu gitu ya, apakah ini memang sungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan ataukah ini sekadar sebagai respon pasca OTT KPK kemarin terhadap person-person di Bea dan Cukai. Oke, tentu kita tunggu transparansi proses hukum yang kini tengah berjalan. Terima kasih peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman telah bergabung di Kompas Petang. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari berita ini ya, tentang pembongkaran modus impor ilegal dari toko emas gitu ya. Ya, jadi ini adalah hal yang mungkin mulai terungkap gitu. Dari kemarin kan banyak yang bersih-bersih, dari pajak kena, ada dari bea cukai juga ada yang jadi oknum gitu kan, yang harusnya pajaknya segini tapi gara-gara dapat suap, dapat gratifikasi dan sebagainya, dapat mulus-mulus lah, dapat uang-uang tambahan tadi, itu akhirnya mengurangi gitu, yang pajaknya dikurangin, dari bea cukai mungkin barangnya dibedain dari kertasnya gitu, misalnya kertasnya berapa kilo nih atau barangnya apa diganti gitu, misalnya beratnya diganti ataupun barangnya itu diganti. Jadi yang harusnya pajaknya besar itu bisa jadi kecil gara-gara ada pengolahan atau ya tadi ada manipulasi data lah, sehingga yang dipajak itu kecil. Nanti pajak kecil ini itu gara-gara ya tadi udah dapat suap menyuap itu yang harus ditelusuri gitu. Kalau misalnya emang terdeteksi dan terdapat ada ini oknum yang bermain, maka harus diganti gitu ya, dipecat gitu, dicopot jabatannya dan digantikan dengan orang yang setidaknya itu lebih jujur dan bisa memegang amanah nih. Karena ya banyak tuh ya masukan negara yang harusnya bisa jadi devisa gitu, tapi malah bocor ke kantong-kantong orang yang bermain seperti ini. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.